Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anjeli dari kelas 3A D3 Akuntansi BP 1801071026. Di sini saya akan menjelaskan rancangan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Karisma Baru Offsite. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 latar belakang. Sistem akuntansi merupakan sistem formal yang utama dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi formal adalah suatu sistem yang menjelaskan secara tertulis tentang tanggung jawab tiap-tiap bagian yang ada dalam perusahaan. Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk memperbaiki pengendalian internal, memperbaiki informasi, menentukan pelaksanaan prosedur, agar lebih mudah menjalankan perencanaan dan mencegah pelaksanaan operasional yang tidak sehat dalam perusahaan. Sistem akuntansi juga merupakan alat kontrol perusahaan dalam menyelamatkan harta kekayaan perusahaan. Selanjutnya, pemilihan judul Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada PD Karisma Baru Offsite disebabkan oleh keinginan penulis untuk memperbaiki sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu, penulis memiliki ketertarikan lebih pada mata kuliah sistem akuntansi. Studi kasus pada PD Karisma Baru Offsite dipandang dapat memberikan gambaran serta kepuasan tercapainya tujuan penulis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rancangan tugas akhir. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan sistem akuntansi penerimaan kas pada PD Karisma Baru Offsite, dan yang kedua adalah bagaimana penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas pada PD Karisma Baru Offsite. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas yang ada pada PD Karisma Baru Offsite. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas yang ada pada PD Karisma Baru Offsite. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan saran perbaikan terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dan penerimaan kas pada PD Karisma Baru Offsite. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi penulis adalah harapannya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam merancang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merancang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Bagi Politeknik Negeri Padang, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca dan digunakan sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Metode penelitiannya yang pertama adalah wawancara, yang kedua tinjauan literatur, dan yang ketiga adalah review dokumen. Selanjutnya masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, definisi sistem akuntansi. Sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan. Selanjutnya, unsur yang ada dalam sistem akuntansi yang pertama adalah formulir, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat buku pembantu, dan yang kelima adalah laporan. Selanjutnya, sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Unsur sistem pengendalian intern. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga adalah praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang keempat adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai.
Menurut Mulyadi, penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan yang pertama adalah penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi atas 3 prosedur. Yang pertama, penerimaan kas dari over the counter sale. Yang kedua, penerimaan kas dari COD sale. Dan yang ketiga adalah penerimaan kas dari credit card sale. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama adalah fungsi penjualan, yang kedua fungsi kas, yang ketiga fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, dan yang kelima adalah fungsi akuntansi. Selanjutnya, informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh adalah otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Pertama adalah faktur penjualan tunai, kedua pita register kas, ketiga credit card sales slip, keempat bill of lading, kelima faktur penjualan COD, yang keenam bukti setor bank, yang ketujuh rekap beban pokok penjualan. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat kartu persediaan, dan yang kelima adalah kartu gudang. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama adalah prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur penyerahan barang, yang keempat prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang ketujuh adalah prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya, unsur pengendalian intern ada 3. Yang pertama, organisasi, yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga adalah praktik sehat. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan dana kas kecil. Menurut Mulyadi, penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan 2 cara, yaitu dengan sistem fluktuasi dan sistem impres. Dokumen yang digunakan adalah bukti kas keluar, yang kedua permintaan pengeluaran kas kecil, yang ketiga bukti pengeluaran kas kecil, dan yang keempat permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas, register cek, dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Fungsi yang terkait adalah fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, dan fungsi pemeriksa intern. Unsur pengendalian intern yang pertama adalah organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga praktik sehat. Selanjutnya masuk pada bab 3, gambaran umum perusahaan, yaitu PD Karisma Baru Offset merupakan usaha yang bergerak di bidang percetakan yang menyediakan jasa percetakan buku dan lain-lain yang beralamat di Jalan Raya Teba, Kelurahan Surogadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. PD Karisma Baru Offset sendiri didirikan oleh Ibu Ernita pada tahun 2011. Struktur organisasi PD Karisma Baru itu sendiri, yang pertama adalah Ibu Ernita sebagai pemilik, yang kedua ada bagian penerimaan pesanan dan bagian kasir oleh Rini, selanjutnya bagian penerima pemasaran dan pelipatan kertas ada Dela, selanjutnya bagian binder dan pemisahan ada Nisa, selanjutnya bagian pemotongan kertas ada Henry, dan selanjutnya bagian percetakan ada Anto. Penjelasan terkait struktur organisasi tadi, yang pertama pemilik, yaitu pemilik merupakan orang yang memiliki PD Karisma Baru Offset. PD Karisma Baru Offset pemiliknya adalah Ibu Ernita yang memiliki tugas sebagai pemimpin dan membuat kebijakan atau keputusan dalam perusahaan. Yang kedua,
Penerimaan pesanan dan kasir. Penerimaan pesanan adalah menerima setiap pesanan dari pelanggan baik melalui via telepon atau datang langsung ke perusahaan. Bagian kasir adalah bagian yang menerima atau mengeluarkan uang untuk keperluan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, bagian pemasaran dan pelipatan kertas. Bagian pemasaran adalah bagian yang mempromosikan di toko online atau kepada pelanggannya. Pelipatan kertas adalah bagian yang melipat-lipat kertas seperti paper bag, amplop, map, dan lain-lain. Selanjutnya bagian binder dan pemisahan. Bagian binder adalah bagian yang melubang-lubangi kertas dan memasang tulang pada map. Selanjutnya bagian pemisahan yaitu bagian yang memisahkan barang-barang yang berhasil dan barang-barang cacat. Selanjutnya bagian pemotongan kertas, yaitu bagian yang memotong kertas sesuai dengan ukuran yang sudah dipesan. Selanjutnya bagian percetakan, yaitu bagian utama dalam PD Karisma Baru Offset, mencetak semua kertas yang telah dipesan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.